Assalamualaikum sahabat pecinta One Piece. Bertemu lagi dengan channel Sang Pemimpi, channel yang membahas tentang dunia One Piece dan karakter-karakter di anime One Piece. Seperti yang sudah dibilang di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas tentang pedang-pedang yang digunakan oleh Zoro di anime One Piece. Tahukah kalian apa saja pedang-pedang yang digunakan Zoro di dunia One Piece? Simak video ini sampai habis ya. Teknik Zoro memang kuat, tapi cukup boros juga. Dia harus menggunakan 3 pedang sekaligus agar kekuatannya maksimal. Mengingat musuh-musuhnya semakin tangguh, pedang Zoro pun diharapkan bertipe Meito. Selama karirnya, Zoro sudah menggunakan banyak pedang. Inilah daftar pedang Roronoa Zoro di One Piece. Yang pertama, pedang bambu. Sebelum memulai menggunakan pedang beneran, Zoro menggunakan pedang bambu. Kalau sekarang Zoro disuruh menggunakan pedang bambu, rasanya ia masih bisa menggunakannya dengan cukup baik mengingat pengalamannya di masa kecil. Yang kedua, Wado Ichimonji. Wado Ichimonji adalah pedang yang tergolong sebagai 21 Wazamono. Tadinya digunakan oleh Kuina. Zoro sudah menggunakan pedang ini sejak awal seri One Piece. Pedang ini bahkan sukses bertahan dari beradu melawan Zoro, salah satu dari 12 Saijo Wazamono. Pedang andalan Dracul Mihawk. Pedang Wado Ichimonji ternyata ditempa oleh seorang bernama Shimotsuki Kozaburo, sosok dari Wano yang 50 tahun lalu pergi dari negara itu. Yang ketiga, pedang tanpa nama. Untuk melengkapi gaya 3 pedangnya di awal One Piece, Zoro menggunakan 2 pedang tanpa nama untuk mendukung Wado Ichimonji. 2 pedang ini hancur saat Zoro mengadu teknik Sanzen Sekai dengan Mihawk. Di masa kecil, dalam duel akhir melawan Kuina, Zoro juga sempat menggunakan 2 pedang tanpa nama. Tidak diketahui apakah 2 pedang ini adalah yang dibawa Zoro hingga melawan Mihawk. Yang keempat, pedang Johnny dan Yosaku. Saat di Arlong Park, pedang yang tersisa untuk Zoro hanya Wado Ichimonji. Ia pun pada akhirnya meminjam pedang Johnny dan Yosaku untuk melawan Hachan. Zoro sempat menggunakan juga untuk melawan Arlong. Tapi terhubung bentuk 2 pedang ini bukan andalannya, dia sudah terluka karena Mihawk dan Arlong sendiri kuat. Zoro pun ambruk. Yang kelima, Yubashiri. Yubashiri adalah salah satu dari 50 Ryo Wazamono diberikan oleh Inponmatsu. Zoro menggunakannya mulai dari Log Town sampai Enies Lobby. Di penghujung Enies Lobby, Yubashiri hancur karena kemampuan Shu, seorang angkatan laut yang bisa membuat sesuatu berkarat saat digunakan. Zoro berkomentar kalau Yubashiri sangat ringan. Yang keenam, Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu adalah pedang yang terkenal karena kutukannya. Berasal dari seri Kitetsu. Pedang ini memiliki reputasi yang begitu buruk hingga Inponmatsu awalnya tak mau menjualnya. Zoro pada akhirnya memperoleh Sandai Kitetsu dengan menguji keberuntungannya, dengan melempar Sandai Kitetsu dan mempertaruhkan apakah pedang itu akan memotong lengannya. Meski golongan Sandai Kitetsu lebih rendah dari Yubashiri, Sandai Kitetsu masih bisa bertahan lebih lama dari Yubashiri. Hingga di babak kedua Wano, Sandai Kitetsu masih setia menemani Zoro. Uniknya, Zoro sudah berjumpa dengan kreator dari Sandai Kitetsu, Tenguyama Hitetsu, si ahli pedang dari Wano. Yang ketujuh, Hana Arashi. Ini ajaib sih. Saat Zoro terbogol bersama Usopp, ia sempat menggunakan Usopp sebagai bagian pedangnya. Usopp sendiri saat itu membantu memegang Yubashiri. Yang kedelapan, Susui. Pedang Susui diserahkan zombie Ryuma kepada Zoro setelah duel mereka. Awalnya Susui setia menemani Zoro tanpa masalah. Lalu Zoro sampai ke Wano dan reputasi Susui di negeri asalnya begitu besar hingga pedang itu akhirnya sampai dicuri oleh Gyuki Maru.
Untuk saat ini, Zoro memutuskan mengembalikan Susui ke Wano. Tapi alur Wano sebelum berakhir, mari kita lihat apakah benar Zoro berpisah permanen dengan pedang Ryoma ini. Yang ke-9, Enma, diserahkan oleh Kozuki Hiyori. Enma adalah pedang yang unik. Pedang ini terlalu kuat dan bisa membuat penggunanya jadi kering. Hanya ahli pedang perkasa saja yang mampu menggunakan dan menaklukkan Enma. Mampukah Zoro menguasai Enma? Kalau melihat pertarungan Zoro lawan King sih, dia mulai bisa menguasai pedang ini. Sama seperti Wado Ichimonji, Enma dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Jadi sekarang Zoro punya 2 pedang Kozaburo di koleksinya. Nah, itulah daftar pedang Roronoa Zoro yang digunakan dari awal sampai akhir. Adakah pedang Roronoa Zoro yang terlewat? Sampaikan di kolom komentar ya. Itulah pembahasan kita tentang 9 pedang Roronoa Zoro di episode kali ini ya sahabat semua. Nantikan pembahasan kita di episode-episode selanjutnya atau di part-part selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya dengan cara di subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalam.